Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Senang sekali hari ini kita dapat menemani pemirsa semua di acara Mutiara Ramadan Muslimat NU Jawa Timur. Kali ini tema yang akan kita bahas tentang ikhtiar merawat NKRI. Ide ini muncul karena ada salah satu sambutan dari Ketua Muslimat NU Jawa Timur dalam acara pelantikan pengurus dan peringatan adalah Muslimat ke-76. Mari kita ikuti cuplikannya terlebih dahulu. Sebuah mimpi kami layangkan hari ini. Kami membayangkan gubernurnya sudah NU, bupati wali kotanya banyak NU Jawa Timur, NU yang hebat. Kenapa kita tidak bermimpi dan merajut ukhuwah kebersamaan antara muslimat dengan semua elemen ini untuk membuat Jawa Timur sebagai provinsi aswaja? Kalau tidak bisa selengkapnya, saya bermimpi ada pilot project, setiap korda ada satu cabang atau satu cabang mempunyai satu kampung atau desa aswaja. Dan bahkan saya menantang kepada Sidoarjo, karena Sidoarjo luar biasa. Saya tantang Bapak Bupati Sidoarjo, bagaimana kalau Sidoarjo kita jadikan pilot project Kabupaten Aswaja. Ini tidak bisa dilakukan oleh muslimat sendiri tentunya, harus dilakukan oleh muslimat bersama NU, semua penam-penam NU dengan pemerintah dan semua masyarakat. Kita ciptakan masyarakat yang saling menghormati, saling menghargai, toleran salah satu sama yang lain, sehingga tercipta seperti masyarakat madani yang dipimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu tadi ya kita sudah ikuti dan hadir ini kebetulan di rumah beliau sendiri ini di kantor Muslimat NU Jawa Timur, Ibu Nyai Dr. Anda Hajah Masroh Wahid MSI. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadir di antara kita juga ada Ibu Hajah Yulia Istiana MSI. Assalamualaikum. Ibu, ketika kemarin ya kita mengikuti semua sambutan dari panjenengan, tiba-tiba ada ide tentang kampung aswaja. Nah, itu seperti apa sebenarnya? Bisa kita bagi di sini, Bu ya. Begini, muslimat ini kan bagian atau bangun dari Nahdlatul Ulama. Dan sudah kita ketahui bersama bahwa Nahdlatul Ulama itu bertumpu atau berlandaskan atau melaksanakan Islam Ahlussunnah wal Jamaah, yang kemudian dilengkapi dengan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, yang itu memang punya ciri khas yang berbeda dengan yang lain. Karena di dalam Aswaja An-Nahdiyah ini yang menganut ajaran-ajaran para masyayikh, yang juga bertumpu dari ajaran yang dibawa oleh para aulia, terutama Wali Songo, itu ajaran Islam ini tidak pernah bermusuhan atau bertabrakan dengan budaya lokal, dengan kearifan lokal. Sehingga dakwah para Wali Songo itu tidak pernah bertentangan dengan penguasa-penguasa yang notabene tidak muslim, tidak Islam pada saat itu. Karena beliau tidak pernah bermusuhan, tidak pernah menciptakan perang, dalam arti dalam tanda kutip ya, bukan perang fisik, perang untuk datangnya Islam di Indonesia ini, terutama di tanah Jawa. Dan itulah yang dianut oleh NU sampai sekarang, sehingga NU ini pas sekali dengan Indonesia yang beragam suku, beragam budaya, berbagai macam kepercayaan dan agama, juga bermacam budaya kearifan lokal yang masing-masing itu luar biasa banyaknya. Nah, disitulah kemudian NU ini menjadi organisasi besar yang banyak diterima banyak orang karena tidak pernah bertentangan dengan semua yang ada di Indonesia ini bagi NU-nya.
Ya, kalau kemarin Ibu ide ya atau bahasa Ibu ya, kita merupakan ide Kampung Aswaja, sebenarnya seperti apa yang panjenengan bayangkan gitu loh Bu? Kampung Aswaja seperti apa? Apakah Kampung Aswaja itu bisa kita dirikan yang sudah ada kampungnya, atau memang kita harus bikin kampung baru Bu? Begini, menurut sebetulnya bisa saja kampung yang sudah ada kita kondisikan masyarakatnya itu menjadi masyarakat yang berperilaku aswaja anadiyah. Syaratnya misalnya toleransi, saling mendukung dan menolong sesama, saling menghargai sesama, mengembangkan 3 ukhuwah. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah Watoniyah, ada ukhuwah Basyariyah. Kerukunan antar umat Islam, kerukunan sebangsa setanah air, dan kerukunan kemanusiaan. Dan lebih eksplisit lagi juga menjaga kerukunan kelompok. Ini yang dilakukan oleh NU tanpa menyakiti dan menjudgment ketidakbaikan orang lain. Dan itu bisa dilakukan sebenarnya kalau masyarakat di sebuah kampung atau di sebuah tempat itu memiliki rasa toleransi yang tinggi, penghargaan yang tinggi kepada sesama. Karena esensi sebetulnya menghargai sesama itu adalah esensi ajaran Allah. Karena Allah membuat makhluk berbeda-beda itu untuk saling mengenal, saling dihargai, saling menghargai, dan itu semuanya ciptaan Allah. Sebelum nanti saya tanya khasnya apa, saya kan beralih ke Ibu Yulia Istiana yang kemarin sempat menjadi penilai ya di NU Award gitu ya, Jawa Timur tentang kampung NU mungkin ya. Itu bisa memberikan gambaran, ada kriteria kan kalau di NU seperti apa. Mungkin nanti saya akan tanya ke Bu Masro kembali bagaimana kriteria kalau yang di kampung Aswaja. Yeah. Silakan Mbak Yulia. Yeah. Jadi sudah hampir 3 kali berturut-turut berhenti ketika COVID ya. Berapa tahun ya jaraknya obat itu? Setiap tahun. Oh, ya. Karena ini setiap tahun karena kita sembari memberikan pembinaan, itu bagian dari pembinaan dan memotivasi mungkin dari NU kepada cabang kemudian sampai ke bawah. Dan kemudian ditemukanlah yang namanya Kampung NU, yang tentunya kalau NU itu mesti aswaja. Iya. Di Magetan yang kita mungkin tidak bayangkan kalau Magetan yang kotanya paling pojok ya, kesananya juga berliku-liku. Ternyata di situ ada Kampung Aswaja, Kampung NU, di mana 99% ini anggotanya ini beramaliyah, ya, masyarakat di situ beramaliyah NU, beramaliyah ya, beramaliyah dan juga berkartanu. Syaratnya berarti itu ya? Ya, itu bagian dari syarat juga dan bagian dari kepedulian mereka. Kemudian dia, karena ketika dia punya kartanu oleh pengurus cabang, itu mereka akan dapat kompensasi. Misalnya dia akan menyekolahkan anak, ada potongan, dia akan sakit misalnya ke rumah sakit, itu juga akan dipertimbangkan. Sehingga mereka sama-sama berlomba-lomba untuk berkartanu. Selain itu, di rumah-rumah mereka itu ya, ini enggak tahu mereka kok dengan senangnya gitu loh. Itu ada bendera NU, ada gambarnya tokoh-tokoh NU, sehingga ketika kita masuk kalau mau tahu miniaturnya NU itu ya coba masuk di kampung itu. Itu didukung oleh pemerintah setempat atau gimana kok sampai seperti itu antusiasnya ya? Rumah sakitnya itu apakah termasuk hanya rumah sakit NU atau rumah sakit umum atau seperti apa mungkin? Ya tentunya ketua NU masih memberikan kompensasi itu untuk lembaga-lembaganya sendiri ya. Tapi ke depan ketika pemerintah itu sudah bisa bekerja sama dengan baik, bisa memberikan anggarannya dengan baik, maka nanti arahnya akan ke situ. Itu menang nggak kemarin? Menang termasuk? Magetan termasuk dapat
ini. Ini ya. Baik, kalau menurut Bu Mas Surwa tentang kampung, tadi kan kampung NU ya Bu ya, apakah beda nih kampung NU dengan yang ada di impian Ibu kampung Aswaja? Saya juga pernah dengar kemarin Pak Bupati Terek akan ada tanah juga kompensasi karena muslimat menyumbang sangat luar biasa Bu ya kemarin 4 pada miliar. berapa itu? 4 4 miliar, sehingga ada tanah yang memang disiapkan bagi para pengungsi. Itu mungkin juga bisa dijadikan contoh kampung Aswaja atau seperti apa sebenarnya? Saya kira untuk masyarakat yang itu kan akhirnya membuat komunitas baru ya, penghunian baru, penghunian baru itu saya kira akan lebih mungkin mudah untuk menata karena mengawali menata jadi yang berbeda-beda. Kita lihat waktu erupsi Semeru itu korbannya kan bukan cuma muslim, walaupun muslimnya juga mayoritas Nahdien, tapi juga ada agama lain. Tetapi mereka fine saja, mereka rukun-rukun saja, tidak pernah merasa terusik satu sama lain. Baru terusik kemarin ada masalah ketika ada sesajen yang dibuang, bukan dibuang, yang ditendang oleh orang, bukan orang situ, bukan penduduk situ. Artinya kan sebetulnya masyarakat Indonesia itu mayoritas ya masyarakat yang toleran satu sama lain. Dan kalau tadi diceritakan oleh Bu Julia kampung NU itu semacam itu, sebenarnya NU ini adalah ejawantah daripada ejawantah dari ajaran Aswaja yang dikembangkan oleh para aulia, oleh para masyayikh dulu. Sehingga menurut saya tidak ada perbedaan signifikan antara kampung NU dengan kampung Aswaja. Cuma kalau kampung NU mungkin secara formal itu ada secara administratif formal itu ada tanda-tanda punya Kartamus, punya Kartanu dan lain sebagainya. Kalau ke Aswaja ini saya lebih menitik beratkan pada ajarannya dan perilaku, ajaran dan sikap saling menghargai. Dan ini sebetulnya endingnya juga akan menjadi kampung NU juga. Karena siapa yang senang dengan ajaran Aswaja An-Nahdiyah kalau bukan orang NU begitu sendiri. Jadi itu, dan ketika kita bicara Aswaja An-Nahdiyah itu pasti kaitannya bicara dengan Islam yang moderat, moderasi agama. Kalau kita bicara moderasi agama berarti di sini mengembangkan toleransi tadi. Dan kalau mengembangkan toleransi berarti kita ini artinya merawat Indonesia menjadi negara yang rukun, damai, saling menghargai satu sama lain, dan itu yang dianggap kemudian diimpikan oleh para ulama NU, NKRI, harga mati. Bisa ngasih closing statement Ibu? Kira-kira dari diskusi kita yang Ibu punya impian ya, insya Allah kita bisa tercapai ya realisasi ke depan itu gimana? Jadi begini, kita mesti duduk bersama untuk merumuskan indikator-indikator apa yang perlu ada ketika kita bicara masalah kampung atau kota Aswaja misalnya ya. Nah itu tentu tidak bisa dilakukan oleh muslimat sendiri. Muslimat mesti kolaborasi dengan elemen-elemen yang lain, masyarakat yang lain, terutama warga NU dan seluruh banom-banomnya. Terutama juga mesti bicara juga dengan pemerintah yang hari ini saya kira semua orang tahu banyak juga kader-kader NU yang menduduki pos-pos jabatan strategis di pemerintahan. Saya kira itu kita bisa berkolaborasi bersama untuk membangun sebuah tatanan masyarakat, perilaku dan pemikiran masyarakat yang mengembangkan rasa toleransi, mengembangkan rasa gotong royong, mengembangkan rasa harga menghargai. Dan itu kalau terwujud, saya kira Indonesia menjadi negara yang berdatun kembali. Amin, semoga di saat Ramadan ini ya, di acara Mutiara Ramadan Muslimat NU Jawa Timur semua dapat terwujud. Senang sekali pemirsa semuanya dari dialog kita kali ini. Semoga kita sama-sama saling menghargai ya. Kita semoga dari ini bisa menciptakan kerukunan umat, masyarakat dan juga kerukunan di tanah air. Baiklah, saya Kiris. Allahumma fiqh lakum bitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.